Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan Ayu Ningsih Official Channel tentunya ya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang anak di bawah umur dan juga perwalian. Bicara perwalian tentunya banyak sekali permasalahan hampir di seluruh Indonesia. Bagaimana peran seorang wali dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap anak-anak yang di bawah perwaliannya? Tentunya banyak sekali mengalami kendala dan permasalahan. Apabila anak yang di bawah perwaliannya sudah mencapai umur 18 tahun, bagaimana mekanisme pengembalian harta yang dikelola oleh wali? Bagaimana pertanggungjawaban wali yang mengelola harta dan pengasuhan anak tersebut? Siapa yang mengawasi? Hal ini tentunya masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi. Karena itu pastikan terus teman-teman untuk menonton video ini dan memberikan komentar terhadap perwalian. Bagaimana perilaku wali yang selama ini ditunjuk oleh pengadilan ataupun wali yang ditunjuk berdasarkan surat wasiat? Apakah sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik? Atau bahkan mungkin ada wali yang selama ini bertindak sebagai wali tapi tidak amanah dan juga banyak menjual harta-harta anak yang di bawah perwaliannya. Lalu bagaimana proses hukum terhadap wali tersebut? Jadi pastikan terus untuk menonton video ini sampai habis. Minder jari haid merupakan batasan umur bagi seseorang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, kecuali undang-undang tidak menentukan lain. Istilah minder jari haid ini sendiri berasal dari bahasa Belanda yang biasanya diartikan sebagai anak yang berada di bawah umur. Batasan umur seorang anak dianggap sebagai minderjaringsheid tercantum dalam pasal 330 KUH Perdata. Yang pertama, batasan antara minderjaringsheid dan meerderjaringsheid yaitu 21 tahun, kecuali jika anak tersebut sudah kawin sebelum mencapai umur genap 21 tahun dan jika karena perlunakan atau handlecting atau veniatetis yang termuat dalam pasal 419 KUH Perdata. Pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang yang belum mencapai usia genap 21 tahun tidak berpengaruh terhadap status meerderjaringsheid yang telah diperolehnya. Bahkan mereka yang masih minderjaring dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian. Perwalian sendiri atau foji adalah pengawasan terhadap anak yang berada di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Anak yang berada di bawah perwalian adalah terdiri dari anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, anak sah yang orang tuanya telah bercerai, atau anak yang lahir di luar perkawinan. Perwalian foji. Wali adalah seseorang atau suatu badan yang melakukan pengurusan atas diri maupun harta, kekayaan anak yang masih berada di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, atau perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali ibu atau moeder fogi kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi meerdervoogd. Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan dengan perwalian menurut undang-undang. Seorang anak yang lahir di luar perkawinan berada di bawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua ternyata tidak mempunyai wali, hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya. Tetapi ada juga kemungkinan seorang ayah atau ibu dalam surat wasiatnya atau testamen mengangkat seorang wali bagi anaknya.
Perwalian semacam ini juga disebut dengan perwalian menurut wasiat. Seseorang yang telah ditunjuk untuk menjadi wali harus menerima pengangkatan tersebut, kecuali jika ia mempunyai alasan-alasan tertentu menurut undang-undang dibenarkan untuk dibebaskan dari pengangkatan tersebut. Ketentuan mengenai perwalian menurut pasal 330 KUH Perdata, mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur di dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam dalam bab tersebut. Azas perwalian menurut KUH Perdata, pertama, azas tidak dapat dibagi-bagi atau ondel barenhet. Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali. Hal ini tercantum dalam pasal 331 KUH Perdata. Azas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam hal kecuali jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama, maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi medevoogi atau wali serta. Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan yang mengurus barang-barang minderjarige, jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan yang mengurus barang-barang anak di bawah umur di luar Indonesia berdasarkan pasal 361 KUH Perdata. Yang kedua, azas persetujuan dari keluarga. Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada, maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga. Sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan pasal 524 KUH Perdata. Kapan perwalian diperlukan? Terhadap anak sah, terhadap anak yang diakui sah, dan terhadap anak alam, anak zina, atau anak sumbang. Terhadap anak sah, perwalian diperlukan salah satu atau kedua orang tua telah meninggal dunia, terjadi perceraian di antara orang tua, dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua, salah satu atau kedua orang tua dinyatakan tidak hadir atau afwezid. Terhadap anak yang diakui sah, sejak adanya pengakuan apabila terhadap anak itu sebelumnya belum atau tidak diangkat wali yang lain. Terhadap anak alam, anak zina, atau anak sumbang, perwalian diperlukan bagi mereka sejak dilahirkan, karena dengan ibu yang melahirkan serta dengan bapak yang membenihkan mereka tidak ada hubungan hukum, atau juga disebut sebagai wali sementara. Ada 5 macam wali. Yang pertama, wali menurut hukum. Yang kedua, wali berdasarkan penetapan atau keputusan pengadilan. Yang ketiga, wali yang ditunjuk dengan surat wasiat. Keempat, perwalian yang diperintahkan kepada perkumpulan, yayasan, badan hukum yang telah berstatus badan hukum, dan juga wali sementara. Wali menurut hukum atau de legitimate voji adalah seorang yang dengan sendirinya menjadi wali dari anak di bawah umur tanpa diperlukan keputusan ataupun penetapan dari pengadilan. Timbulnya perwalian menurut hukum terhadap anak sah karena salah seorang orang tua meninggal dunia, maka orang tua yang hidup terlama dengan sendirinya jadi wali bagi anak yang bersangkutan. Terhadap anak yang diakui sah. Dengan adanya pengakuan terhadap anak alami, maka yang mengakui demi hukum menjadi wali dari anak yang diakuinya. Apabila salah satu dari keluarga orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tuanya yang hidup terlama. Sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua. Itulah dia bunyi pasal 345 KUH Perdata. Namun pada pasal itu tidak dibuat pengecualian bagi suami istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja ataupun juga pisah ranjang. Jadi bila ayah setelah perceraian menjadi wali, maka dengan meninggalnya ayah, maka si ibu dengan sendirinya demi hukum juga menjadi wali atas anak-anak tersebut. Wali yang diangkat dengan keputusan atau penetapan pengadilan terhadap anak sah: A. Bila kedua orang tua telah meninggal. B. Bila kedua orang tua cerai hidup. C. Bila dibebaskan dari kekuasaan orang tua. D. Bila dipecat dari kekuasaan orang tua. E. Karena ketidakhadiran terhadap anak yang diakui sah apabila ibu dan bapak yang mengakui tidak melakukan perwalian atas anak yang diakuinya, maka harus diangkat wali tersendiri dengan penetapan pengadilan negeri.
Terhadap anak alam, anak sumbang ataupun juga anak zina, untuk mereka ini diperlukan pengangkatan wali dari pengadilan negeri. Sementara belum diangkat, maka BHP atau Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai wali sementara. BHP itulah yang bermohon untuk mengangkat wali ke pengadilan negeri. Wali yang ditunjuk berdasarkan surat wasiat atau The Testamenter Foji yang terdapat dalam pasal 355 KUH Perdata hanya mempunyai akibat bagi anak sah dan anak yang diakui, serta harus dipenuhi beberapa persyaratan seperti harus dilakukan pada saat masih menjalankan kekuasaan sebagai orang tua atau wali. Sesudah meninggal dunia, perwalian menurut hukum atau putusan pengadilan negeri bukan merupakan hak dari orang tuanya. Wali yang diperintahkan kepada badan hukum termasuk ke dalam golongan wali yang diangkat dengan putusan hakim karena untuk berfungsinya suatu perkumpulan, yayasan atau badan sosial yang berstatus badan hukum memerlukan putusan atau penetapan pengadilan negeri. Perwalian yang diangkat oleh hakim berdasarkan pasal 359 KUH Perdata, semua perwalian yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk wali oleh pengadilan. Sedangkan wali sementara di Indonesia ditugaskan kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan pasal 359 ayat 6 BW. Berfungsi sebelum wali yang definitif ditentukan atau diangkat oleh pengadilan negeri atau sebelum wali yang diangkat itu mulai bertugas sebagai wali, untuk menjaga agar anak jangan sampai berada ke dalam ketiadaan wali. Adapun yang berhak mengajukan pengangkatan wali, yang pertama kaum keluarga termasuk ayah ibu yang bersangkutan, Dewan Perwalian, Kejaksaan demi kepentingan umum, BHP atau bertindak sebagai wali sementara. Sedangkan untuk orang-orang yang berwenang menjadi wali terdapat dalam pasal 332B ayat 1 KUH Perdata. Perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya. Akan tetapi jika suami tidak memberikan izin, maka dalam pasal 332B KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa bantuan dari pendamping dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim. Apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin itu, atau apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, sepertipun apabila si perempuan tadi menurut pasal 112 atau pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami berhak melakukan segala tindakan-tindakan perdata berkenaan dengan perwalian itu tanpa pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga badan hukum yang menjadi wali. Biasanya kewenangan perhimpunan, yayasan, dan juga lembaga-lembaga sebagai wali adalah menunjuk bapak atau ibu. Maka dalam hal pasal 355 ayat 2 KUH Perdata dinyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diangkat sebagai wali, tetapi hal ini akan berbeda kalau perwalian itu diperintahkan oleh perwalian. Pasal 365A ayat 1 berbunyi, KUH Perdata dinyatakan bahwa dalam hal sebuah badan hukum diserahi perwalian, maka panitera pengadilan yang menugaskan perwalian itu, ia memberitahukan putusan pengadilan itu kepada Dewan Pengadilan dan juga Kejaksaan. Yang tidak mempunyai kewajiban menerima pengangkatan wali adalah seorang yang dianggap sebagai seorang wali adalah salah seorang orang tua. Seorang istri yang diangkat menjadi wali, perkumpulan, yayasan, atau lembaga sosial lainnya, kecuali kalau perwalian itu diberikan atau diperintahkan kepadanya, atau permohonannya sendiri, atau atas pertanyaan mereka sendiri. Yang dapat meminta pembebasan untuk diangkat sebagai wali adalah mereka yang akan melakukan jawatan negara berada di luar Indonesia, anggota tentara darat dan laut dalam menunaikan ibadahnya, mereka yang akan melakukan jabatan umum yang terus-menerus atau untuk suatu waktu tertentu harus berada di luar provinsi, mereka yang telah berusia di atas 60 tahun, mereka yang terganggu oleh suatu penyakit yang lama akan sembuh, mereka yang tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan anak yang dimaksud, padahal dalam daerah hukum tempat perwalian itu ditugaskan atau diperintahkan masih ada keluarga sedarah atau semenda yang mampu menjalankan tugas perwalian.
Si bapak dan si ibu tidak boleh meminta supaya dilepaskan dari perwalian anak-anak mereka karena salah satu alasan seperti yang tersebut di atas. Ada 5 golongan orang yang tidak boleh menjadi wali. Pertama, mereka yang sakit ingatan. Kedua, mereka yang belum dewasa. Ketiga, mereka yang berada di bawah pengampuan. 4, mereka yang telah dipecat atau dicabut onzet dari kekuasaan orang tua atau perwalian atau penetapan pengadilan. Para ketua, ketua pengganti, anggota panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku, dan agen balai harta peninggalan, kecuali terhadap anak-anak atau anak tiri mereka sendiri. Perwalian dimulai jika seorang wali diangkat oleh hakim. Dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatan itu. Bila ia tidak hadir, maka perwalian itu dimulai saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya. Jika salah seorang wali diangkat oleh salah satu orang tua, dimulai dari saat orang tua meninggal dunia dan sesudah wali dinyatakan menerima pengangkatan tersebut. Bagi wali yang menurut undang-undang dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah seorang dari orang tua. Berdasarkan pasal 362 KUH Perdata, maka setiap wali yang diangkat kecuali badan hukum harus mengangkat sumpah di muka balai harta peninggalan. Wewenang wali diantaranya adalah pengawasan atas diri pupil atau orang yang menentukan perwalian yang diatur dalam pasal 383 ayat 1. Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si anak yang belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan. Artinya, wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya. Dalam ayat 2 pasal tersebut juga ditentukan, si belum dewasa harus menghormati walinya. Artinya, si anak yang memperoleh perwalian berkewajiban untuk menghormati wali. Pengurusan dari wali, barang-barang yang termasuk pengawasan dari wali berupa barang-barang yang dihadiahkan atau diwariskan kepada pupil dengan ketentuan barang tersebut akan diurus oleh seorang pengurus atau beberapa pengurus. Adapun beberapa kewajiban wali adalah memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan pasal 368 KUH Perdata. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan wali, maka ia dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos. 3. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwaliannya. Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan. Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga anak yang berada di bawah perwaliannya dan semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan untuk disimpan atau in natura dengan izin Westhammer. Berikutnya, kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan Minderjarigen ada surat piutang negara. Kewajiban untuk menanam atau belegen sisa uang milik Minderjarigen setelah dikurangi biaya penghidupan. Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari 2 keadaan. Yang pertama, dalam hubungan dengan keadaan si anak. Dalam hal ini perwalian berakhir karena si anak telah menjadi dewasa atau si anak telah meninggal dunia, timbulnya kembali kekuasaan orang tua, pengesahan seorang anak di luar kawin yang diakui. Kedua, dalam hubungan dan tugas wali. Dalam hal ini perwalian dapat berakhir ada pemecatan atau pembebasan atas diri si wali. Ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian. Syarat utama untuk pemecatan adalah karena lebih mementingkan kepentingan anak Minderjarigen itu sendiri daripada anak-anak yang berada di bawah perwaliannya. Alasan yang lain yang dapat memintakan pemecatan atas wali. Jika wali berkelakuan buruk, jika dalam melaksanakan tugasnya wali tidak cakap atau menyalahgunakan kecakapannya, jika wali dalam keadaan pailit, jika wali untuk dirinya sendiri atau keluarganya melakukan perlawanan terhadap si anak, jika wali dijatuhi hukuman penjara yang telah berkekuatan hukum tetap, jika wali alpa memberitahukan terjadinya perwalian kepada Balai Harta Peninggalan,
dan jika wali tidak memberikan pertanggungjawaban kepada balai harta peninggalan. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun, anak-anak yang belum kawin, anak-anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, dan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya. Perwalian terjadi karena wali dapat ditunjuk oleh salah seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dengan 2 orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan juga berkelakuan baik. Kewajiban wali adalah wajib mengurus anak yang berada di bawah perwaliannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak tersebut. Wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda tersebut. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan akibat kelalaiannya. Larangan bagi wali terdapat dalam pasal 48, yaitu orang tua yang dalam hal ini wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang belum berumur 18 tahun atau belum melakukan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak tersebut memaksanya. Berakhirnya perwalian menurut pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perkawinan, menyebutkan wali dapat dicabut dari kekuasaannya dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-Undang Perkawinan. Di antaranya, wali sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak yang di bawah perwaliannya. Yang kedua, wali berkelakuan buruk. Ketiga, apabila kekuasaan wali dicabut, maka pengadilan menunjuk orang lain sebagai penggantinya. Dalam hal apabila wali menyebabkan kerugian pada si anak, maka menurut pasal 54 Undang-Undang Perkawinan menyatakan wali yang telah menyebabkan kerugian pada harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Itu dia teman-teman ulasan kita mengenai anak di bawah umur dan juga perwalian. Bagaimana menurut teman-teman tentang video ini dan bagaimana juga masalah-masalah perwalian yang ada di Indonesia? Apakah semua wali yang telah ditunjuk oleh pengadilan ataupun wali yang ditunjuk berdasarkan surat wasiat sudah melaksanakan tugas dan juga kewajibannya terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya? Tentunya masih banyak sekali permasalahan-permasalahan terhadap perwalian. Belum lagi wali yang tidak amanah, wali yang menjual harta benda anak-anak yang di bawah perwaliannya. Nah, teman-teman juga bisa berkomentar apa saja masalah-masalah perwalian yang ada di daerah teman-teman atau di Indonesia, supaya kita juga bisa mengusulkan perubahan tentang peraturan perwalian. Lalu siapa yang bertugas untuk mengawasi perwalian tersebut? Karena banyak sekali terjadi kekosongan hukum tentang pengaturan perwalian lebih lanjut. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa.